Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan perkembangan Islam di benua Eropa. Yang bagian C yaitu pusat peradaban Islam di Eropa. Yang pertama ialah Kurtubi atau Cordova. Kurtubi atau dikenal oleh orang barat dengan Cordova, dahulu adalah ibu kota Andalusia. Pemerintahan Bani Umayyah membangun dan memperindah kota ini dengan membuat beberapa saran dan prasarana umum, seperti jembatan yang sangat besar. Gunanya untuk menghubungkan masyarakat yang berkreativitas sangat besar. Di antara dua sungai yang mengalir di tengah-tengah kota, taman-taman yang sangat indah dibangun sehingga kota ini semakin menarik dan indah dipandang. Pohon-pohon dan bunga-bunga didatangkan dari berbagai negeri. Istana-istana indah dan megah disertai pemandian-pemandian umum. Dibangun pula masjid-masjid besar dan indah di kota ini sehingga berjumlah 491 masjid. Saluran air yang terhubung dari pegunungan yang panjangnya 80 km dibuat. Penduduk pun dapat menikmati air bersih secara gratis tanpa harus repot membuat sumur. Kedua, Granada. Granada begitu makmur karena diisi oleh masyarakat yang keterampil. Semenjak Reconquista, banyak kota yang dikenal sebagai pusat peradaban Islam seperti Sevilla, Valencia, dan Murcia jatuh ke tangan tentara Kristen. Umat Muslim dan bahkan Yahudi berpindah ke selatan, di mana Granada menyambut mereka. Secara otomatis, Granada menjadi kota pusat kebudayaan Islam yang baru di Semenanjung Liberia. Kota ini penuh dengan karya seni dan pengetahuan. Bahkan keterampilannya membangun kembali Istana Alhambra yang cantik. Bisa dihitung sebagai keterampilan Kekaisaran Granada pada masa jayanya. Istana Alhambra di Granada, Spanyol. Istana ini adalah peninggalan kekuasaan peradaban Islam dalam sejarah Kekaisaran Umayyah. Dalam sejarah peradaban Islam, Kekaisaran Granada di bawah Yusuf I berambisi mengembalikan kejayaan Islam di Jazirah Andalusia. Walau Kekaisaran Castilla sebagai penguasa mereka, Granada adalah kawasan otonom dan mulai membentuk aliansi dengan Kekaisaran Marinia di Maroko. Kekaisaran Marinia pun memulai ekspedisinya pada tahun 1340. Mereka berharap bisa mengembalikan kawasan Muslim yang hilang karena Perang Salib Spanyol. Sayangnya, mereka dan sekutu dari Kekaisaran Granada dikalahkan oleh Castilla dan Portugis di pertempuran Tarif pada Oktober 1340. Faktor-faktor penyebab peradaban Islam tegak di Spanyol. Peradaban Islam di Spanyol atau Andalusia mencapai puncak kejayaan karena beberapa faktor penting yang saling mendukung. Yang pertama, keberhasilan penaklukan awal. Penaklukan oleh Torik bin Ziyad pada tahun 711 Masehi, pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Torik bin Ziyad berhasil menaklukkan wilayah Spanyol dengan strategi militer yang cemerlang dan didukung dari berbagai penduduk lokal yang merasa tertekan oleh kekuasaan Visigoth. Kerjasama dengan penduduk lokal, sebagian masyarakat lokal terutama kaum Yahudi mendukung Muslim karena mereka diperlakukan lebih baik dibandingkan masa pemerintahan Visigoth. Yang kedua, toleransi beragama dan kebudayaan. Pemerintah Islam di Spanyol menerapkan kebijakan toleransi kepada berbagai agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi, sehingga semua kelompok hidup berdampingan dengan damai. Hal ini mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya, karena berbagai pihak dapat saling bertukar ide tanpa rasa takut. Yang ketiga, pusat ilmu pengetahuan. Andalusia menjadi pusat kemajuan ilmu pengetahuan dengan berdirinya universitas seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada. Para ulama, ilmuwan, dan filsuf dari berbagai latar belakang agama mengembangkan bidang kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, dan sastra. Saya akan menambahkan beberapa faktor-faktor lain penyebab peradaban Islam tegak di Spanyol. Yang keempat, kepemimpinan yang stabil. Dinasti Umayyah di Andalusia, khususnya pada masa Abu
Islam, Eropa, dan Afrika. Posisi ini juga menjadikan Andalusia sebagai pintu gerbang penyebaran kebudayaan Islam di wilayah Eropa. Yang keenam, kemajuan ekonomi. Sistem agraria yang maju berkat pengelolaan dan sistem irigasi oleh Muslim meningkatkan produksi pangan. Kota-kota besar seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada menjadi pusat perdagangan internasional yang aktif. Yang ketujuh, keunggulan budaya dan teknologi. Muslim membawa teknologi baru seperti irigasi, seni arsitektur, dan metode ilmiah yang mempercepat perkembangan teknologi. Kesenian Islam seperti fotografi, seni mosaik, dan arsitektur masjid, contohnya Masjid Cordoba, juga memengaruhi budaya lokal. Kombinasi dari faktor-faktor ini memungkinkan peradaban Islam di Spanyol mencapai puncak kejayaannya dan memberikan warisan besar bagi dunia hingga saat ini. Mundur dan hancurnya Islam di Spanyol. Islam di Spanyol atau Andalusia mulai terlihat lemah setelah sikap para penguasa yang lemah dan tidak memiliki nilai persatuan lagi. Mereka berlomba-lomba hidup mewah dan saling memperebutkan kekuasaan. Antara pejabat yang satu dengan yang lain saling menjatuhkan. Akibatnya, tidak ada waktu untuk memikirkan umat dan peradaban Islam. Yang ada adalah saling menjatuhkan dan berperang untuk meraih kekuasaan. Di satu sisi, umat Kristen telah sadar akan kesalahannya di masa lalu. Mereka bersatu dan menyamakan persepsi untuk memperebutkan kekuasaan dari tangan kaum muslimin. Ketika sistem politik penguasa Islam tidak jelas dan selalu diwarnai dengan perang saudara untuk memperebutkan kekuasaan, golongan Kristen bersatu. Dan dengan bersatunya kaum Kristen, mudah bagi mereka menghancurkan kaum muslimin yang sudah terpecah belah. Pada akhirnya, kaum muslimin benar-benar terusir dari tanah Andalusia, hanya meninggalkan bekas-bekasnya saja. Spanyol pun berhasil dikuasai oleh Ferdinand dan Isabella. Oke teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami berikan kepada kita semua. Sebagai penutup, izinkan saya mengingatkan diri kita semua dengan sebuah nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari sesuatu, ia akan mencapainya, dan barang siapa yang menanam kebaikan, ia akan memetik hasilnya. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi langkah awal maju perubahan dan kebaikan lebih besar. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan teman-teman sekalian dalam menyaksikan video yang telah kami buat. Saya menantikan langkah-langkah nyata dari kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.